Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim Al-Mar'atus Shalihah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus sahibatul bait, Ibu Mujira. Nggih ngertos lho bahasa Jawa ngertos. Nggih. Nggih tahu. Oke. Nggih. Semoga beliau beserta keluarga besarnya juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma insyaallah. Wabil khusus Ustazah Hawa, semoga beliau beserta asatidzah lainnya juga Allah anugerahi panjang umur yang barokah, sehat wal afiyah, dan ilmunya terus bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma insyaallah. Dan para sesepuh-sesepuh semuanya. Saya paling sepuh, Pak. Doain Pak biar sehat. Oke, sehat walafiat selalu, terus menyemangati yang muda-muda ini, untuk semakin lebih bersemangat dalam mendakwahkan dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW. Amin Allahumma amin insyaallah. Sekarang masih kita lanjutkan kitab Ar-Rasul Al-Muallim karya Asy-Syaikh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-10 nggih. Betul nggih? Halaman 43. Loh, jauh. Aduh, kejauhan berarti nggih. Nggih, 43 nggih, betul ya? Iya. Oh, yang apa? Yang mana? Yang ke-7. 4 berapa? 47. Iya, sekilas tentang karakter Rasulullah. 43. Ayo, yang betul yang mana? Ayo. 43 nggih? Betul, yang 43 betul. Ada tanda yang Enggak, saya ada tanda 2 ini. Kemarin kan sempat keliru saja. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-10 halaman 43 nggih. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah juga meriwayatkan di dalam
Asy-Syama'il atau kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Dari Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Aku bertanya kepada pamanku Hind ibn Abi Halah. Kalau di harokati berarti Hind dimatikan ya. Hind binti Abi Halah. Kalau di dalam bahasa Arab berarti pamannya namanya Hindu bin Abi Halah atau Hindi bin Abi Halah, bisa juga dua-duanya. Dia adalah orang yang biasa menggambarkan sifat-sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambarkan kepadaku sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasiyal ahzani. Nabi itu orangnya mutawa silal ahzani, terus menerus dalam kesedihan. Maksudnya hidupnya enggak glamor, enggak penuh dengan kemewahan gitu maksudnya. Jadi mereka bilang itu hidupnya penuh dengan kesedihan, maksudnya enggak glamor hidupnya itu. Sederhana lah. Kalau kasat mata Nabi itu kan hidup bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha, rumahnya aja 4x6. Terus kemudian kira-kira 4x6 meter itu kira-kira ya. Rumah bedeng itu. Tidurnya di tikar yang kalau Nabi tidur membekas. Nabi itu. Terus kemudian saya sederhana kehidupan beliau itu. Kalau untuk ukuran seorang pemimpin negara harusnya kan nggak begitu kira-kira gitu. Tapi beliau itu sederhana sekali. Tapi Nabi tidak menderita karena dunia, enggak. Nabi itu hidupnya, tampaknya itu seperti orang yang susah. Jadi mutawassilal ahzani. Daimal fikrati. Kalau di sini ada yang mengatakan daimal fikrati, selalu berpikir. Nabi itu orangnya tidak malas berpikir. Tapi bukan overthinking. Iya, jadi tapi nggak overthinking, tapi nggak overthinking. Jadi pertama hidupnya tidak glamor, tidak menampakkan orang yang kayak hura-hura gitu. Tapi Nabi juga orangnya tidak menderita dengan dunia itu, beliau itu. Kalau ada orang mengatakan Nabi menderita karena dunia, nggak benar. Nabi tidak pernah menderita karena dunia. Yang kedua, Nabi itu orangnya tidak pernah berhenti berpikir, senang berpikir. Dan jangan lupa Nabi juga senang berzikir. Kan ulil albab itu punya dua kesadaran, kesadaran fikir dan zikir sekaligus. Ali Imran ayat 190-191 itu nggih. Jadi ulil albab itu adalah orang yang punya dua kesadaran sekaligus. Kesadaran fikir dan kesadaran zikir. Tapi nggak overthinking. Nggak overthinking itu stres nanti. Nabi nggak begitu. Dan kalaupun Nabi hampir mau overthinking misalnya sebagai manusia biasa, langsung ditegur oleh Allah. Nggak usah berlebihan lah. Ditegur oleh Allah. Dan Nabi harus pernah begitu supaya umatnya kalau punya masalah yang sama ada solusinya. Kita ini kalau punya masalah, kalau bisa dipikir ya dipikir. Kalau nggak bisa dipikir serahkan kepada Allah. Jangan dipaksakan mikir, nanti stres, jedek. Saya secara pribadi itu kalau udah mulai overthinking itu, saya marahi diri saya sendiri itu. Ngapain kamu stres? Saya marahi. Kayak nggak punya Tuhan aja. Serahkan sama Allah. Emang yang ngatur hidup kamu itu kamu apa? Saya marahi gitu diri saya sendiri. Emang yang ngatur hidup kamu itu kamu apa? Emang yang ngatur nasib kamu itu kamu apa? Masalah kamu itu loh, bukan karena masalah itu singkat apa, karena dosamu sama Tuhanmu. Oh, yang menciptakan masalah itu juga Allah.
Kan yang mengadakan dan yang meniadakan masalah itu kan Allah sebenarnya kan. Loh, masa Ustaz gini, ini rumus ya, ini rumus. Hal yang nggak enak itu memang sengaja Allah buat di dunia ini. Saya ulang ya, hal yang nggak enak itu memang sengaja Allah buat di dunia ini. Supaya kita tahu bahwa dunia ini memang nggak enak gitu maksudnya. Jadi kalau mau enak terus di mana? Di surga. Apa? Nah iya bang sandiwara. Kalau mau enak terus nanti di surga. Kalau di dunia pasti ada nggak enaknya. Jadi nggak enak itu memang dibuat oleh Allah, nggak usah kaget. Itu aja. Sengaja dibuat oleh Allah. Iya. Cuma memang sebagian masalah itu untuk menaikkan kelas. Ini untuk orang-orang yang mulia. Tapi sebagian masalah kan karena dosa kan. Nah, berarti urusan kita kan dengan penciptanya masalah, bukan dengan masalah itu. Makanya kita itu jangan terkesan dengan suasana, jangan terkesan dengan makhluk. Segera serahkan kepada penciptanya. Kita punya masalah dengan pasangan, sibuk berhadapan dengan pasangan, capek. Mau selonjor bu dokter, mau belum? Mau selonjor boleh? Monggo selonjor boleh dokter, monggo. Iya Pak. Jadi singkat kata singkat cerita, urusan kita kalau kita sibuk berurusan dengan pasangan capek. Maka serahkan kepada Allah, minta kepada Allah yang menciptakan pasangan kita. Karena yang bisa ini Pak maksudnya. Iya, minta sama Allah. Kita juga Iya, doain. iya, kita minta agar masalah kita dan pasangan itu selesai, dibantu oleh Allah. Nah, terus karena gini, yang bisa membahagiakan kita kan bukan pasangan kita, Iya, betul. tapi yang menciptakan pasangan kita. Itu seperti itu. Ada masalah dengan anak, sama. Jangan cuma sibuk berurusan dengan anak. Bahwa kita bicara, iya, tidak apa-apa. Tapi jangan hanya sibuk di situ. Jangan lupa menghadap pada penciptanya, yang menciptakan anak kita. Karena yang bisa membahagiakan kita bukan anak kita, tapi yang menciptakan anak kita. Itu seperti itu. Laisat lahu rahatun. Nabi itu orangnya nggak pernah istirahat. Lebih sering bergerak Nabi itu. Orangnya rajin Nabi itu orang. Semangat. Hampir tidak ada istirahatnya Nabi itu. Tapi Nabi tetap ada jam istirahatnya Nabi itu. Saya pernah sampaikan di sini ya. Nabi itu punya jam tidur. Tapi Nabi nggak punya jam makan Nabi. Selama saya belajar, saya belum pernah tahu jam makannya Nabi. Karena rumusnya beliau itu, kalau lapar ya makan, kalau ada makanan loh ya. Iya puasa. Ya, dan beliau berhenti makan sebelum kenyang. Itu kesimpulan dokter-dokter Mesir, bukan hadis Nabi. Itu kesimpulan para dokter Mesir. Itu satu. Tapi kalau jam tidur, Nabi punya jam tidur. Dalam sirah itu jam tidur Nabi yang pertama itu setelah sholat isya. Kalau tidak ada kepentingan dengan kaum muslimin. Kayak kita kan masih ngaji nih ya, nanti tidurnya. Tapi kalau nggak ada kepentingan dengan kaum muslimin, Nabi setelah isya tidur. Ya. Nanti bangun-bangun tengah malam, lewat dikit atau kurang dikit. Nah, terus tidur lagi Nabi itu sebelum subuh. Kan beliau itu tahajud. Biasanya sampai subuh kurang 50 ayat. 50 ayat itu ayat yang tidak panjang dan tidak pendek. Kalau kita dibaca secara murotal, kira-kira ya 15 menit atau 20 menit lah. Ngaten sadang ya, kalau kita baca murotal itu ayatnya nggak panjang nggak pendek, kira-kira 15 atau 20 menit lah. Kecuali bacanya megap-megap. Kenapa? Bahasa itu ya. Kalau Nabi saum, Nabi sahur. Tapi kalau Nabi nggak saum, Nabi kata Siti Aisyah tidur. Kadang tidur beneran sampai ngorok bahkan, dan kadang tiduran Nabi menjelang subuh itu. Kalau kita kayaknya bablas itu. Bablas itu. Tapi Nabi melakukan itu. Nabi kadang tiduran. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau beliau saum, sahur beliau. Sahur.
Yang ketiga, tidurnya Nabi sebelum zuhur, qailulah. Jadi kalau sekarang zuhur misalnya jam 11.49 atau 8, saya nggak tahu, lupa sekitar itulah ya. Nah itu Nabi biasanya tidurnya ya sebelum itu, sebentar ya. Ya kalau kita kan sebentar-sebentar tidur, kalau Nabi tidurnya sebentar. Nah, jam makan Nabi nggak punya, yang saya tahu. Jadi walaupun Nabi itu orangnya jarang istirahat, tapi Nabi tetap punya jam istirahat. Kalau kita yang makan pasti punya itu. Tapi istirahatnya Nabi sholat itu sebenarnya. Jadi pernah ada seorang dokter itu penasaran meneliti rahasia sehatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nabi itu orangnya kan hampir tidak pernah istirahat, tapi kok sehat. Kalau menurut teori kan orang seperti Nabi sering sakit kalau menurut teori itu. Tapi kok sehat. Ternyata ditemukan hadis yang berbunyi aukamakal innama ju'ilat qurratu aini fi shalat. Dijadikan oleh Allah keindahan, kesenanganku itu di dalam sholat. Jadi Nabi itu istirahatnya di dalam sholat. Nabi itu jadi sholat itu istirahat Nabi itu. Iya. Terus kemudian Nabi itu orangnya daimul fikrati laisat lahu rohatun tawilas sakti. Nabi itu lebih banyak diamnya. Jadi Nabi itu orangnya bukan tipe orang yang banyak bicara. Dan tapi sekali berbicara itu berbobot. Karena Nabi itu diberi oleh Allah mukjizat namanya jawami'ul kalim. Bisa meringkas kata-kata yang panjang itu bisa dipadatkan oleh Nabi itu. Pinter. Ya, bukan cuma pinter, cerdas Nabi itu orang. Jadi kalau ada orang menyampaikan sesuatu butuh 10 kata gitu ya, Nabi cukup dengan 1 kata. Iya. Itu kemampuan Nabi, namanya jawami'ul kalim. Jadi Nabi itu punya kemampuan menghimpun kata-kata yang panjang menjadi pendek. Jawami'ul kalim. Itu bentuk jamak. Kalau jami'ul kalim atau jawami'ul kalim. Jadi mengumpulkan aneka kata-kata yang banyak menjadi simple. Itu seperti itu. Konon katanya disebut intelektual itu kalau kita bisa menyampaikan konsep yang rumit kepada masyarakat menjadi mudah dimengerti. Itu namanya intelektual. Transfer knowledge. Tidak tahu apa namanya itu. Iya. Tapi kalau orang ada sesuatu yang bahasanya sederhana tapi kok kalau dia yang menyampaikan jadi sulit dipahami, itu bukan intelek namanya, tapi intelek. Jadi ada intelek, ada intelek. Dengarnya pusing. Kulit-kulit ya. Iya. Para nabi itu diberi kemampuan oleh Allah untuk bicara dengan bahasa kaumnya. Bahasa sederhana. Iya. Dengan bilisani qaumihim. Dalam bahasa Arab ada rumus wa kallimun nasa biqadri uqulihim. Ajaklah manusia itu bicara sesuai dengan kadar kemampuannya dalam menganalisa ucapan-ucapan kita itu. Makanya kadang kalau kita bicara di hadapan orang yang pendidikannya menengah ke bawah harus disesuaikan. Jangan sampai kita pakai bahasa-bahasa kamus populer. Sasi-sasi malah gak paham. Itu hadis ya, Ustaz? Mana? Itu hadis ya? Yes, tahu saya ya, wa kallimun nasa biqadri uqulihim au kama qala. Seingat saya gitu. Saya lihat dulu. Kalau ibu nanya saya buka dulu ya. Berarti untuk ilmu servis belajar juga dari hadis itu. Iya, ilmu customer service dia. Iya.
Kalau di sini memang dalam riwayat apa namanya ini amarona umirna ma'syarul anbiya an nukalliman nasa ala qadri uqulihim. Kami para nabi diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia itu sesuai dengan kadar kemampuan mereka dalam mencerna apa yang disampaikan. Ini ada dalam kitab yang menyampaikan Al-Hafidz Diyauddin fil Mukhtaram min riwayat Ahmad, dari riwayat Ahmad ibn Ziyad Al-Atqi hadatsana Al-Aswad ibn Salim hadatsana Abu Abdurrahman Yazid ibn Yazid Az-Zarat an Muhammad ibn Ajlan an Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya dari situ. Jadi makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab tidak boleh kita sengaja bicara dengan bahasa-bahasa yang susah dimengerti oleh orang yang kita ajak bicara. Makruh. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu makruh. Nah, disinilah kadang kita ini harus bisa menyesuaikan di mana kita bicara. Saya kan ada postingan online itu ya, terus ada jamaah yang nanya ke saya, Ustadz, kenapa kadang kok di majelis ini sama di majelis ini ngomongnya beda? Saya bilang ya karena yang saya hadapi beda. Karena yang saya hadapi beda, maka gaya saya juga berbeda. Pilihan kata saya kadang juga berbeda. Kenapa? Sesuai, Karena ya? Sesuai. Menyesuaikan siapa yang saya ajak bicara. Kalau di sini Tapi kebenaran disampaikan tetap nggak berubah. Nggak, kebenarannya tetap nggak berubah, tetap. Artinya yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Cuman gaya penyampaiannya itu mungkin berbeda. Karena ada beberapa orang itu kalau saya menggunakan term tertentu itu dia kayak alergi gitu. Nah, tapi inti dari kata itu tetap saya sampaikan, tapi dengan pilihan kata yang berbeda, tapi tetap sama. Nah, karena saya tahu di sini orangnya nggak siap dengan bahasa yang saya pakai itu misalnya. Ya, itu. Mungkin termasuk bahasa daerah. Kalau misalnya ada bertiga, 2 orang Padang, 1 Jawa, baik Ya. bahasa Indonesia. Ya. Maksudnya jangan berbahasa Padang, tapi bahasa Indonesia netral. Betul. Kecuali kalau berempat boleh tidak apa-apa. Iya, 2-2 ngobrol. Terus pernah juga ada orang yang negur gini, ngaji sama Ustadz saat itu pas kebetulan saya yang dianuin, ngaji sama Ustadz bahasanya rendah katanya, tidak tinggi bahasanya. Terus jamaah saya yang diomong itu, dia setengah bela saya itu ngomong gitu kan, dia cerita sama saya, mungkin beliau bukan rendah, tapi menyesuaikan dengan bahasa jamaahnya. Terus sampaikan ke saya, apa betul begitu Ustadz? Saya jawab, pertama ilmu saya rendah. Yang kedua, ya ada betulnya. Memang saya sering berusaha menyesuaikan semampu saya. Makanya kan kadang kalau ngisi kajian di keluarga tertentu itu, kadang kan diberitahu, Ustadz ini nanti yang datang campur Ustadz, ada muslim ada non muslim, harus menyesuaikan itu. Terus ada lagi yang ngomong, Ustadz nanti temanya ringan-ringan aja ya, ini orang apa gitu. Ya betul. Pak, boleh nanya nggak? Kalau Boleh. misalnya ada yang muslim ada non muslim, jadi apa dong yang diterangin Pak? Yang bagus, yang sepakat aja. Seperti misalnya gitu. enggak, seperti misalnya bagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama. Kalau dengan Allah kan, kalau dengan Tuhan kan masing-masing dengan keyakinannya sendiri. Tapi sekarang kalau dengan sesama kan, ya itu yang Sama, ya itu. Terus bagaimana pentingnya kita bermanfaat bagi sesama, tidak saling mengganggu. Gitu. Konsep Islamnya ada kan itu, konsep Islamnya. Ya, jadi saya biasanya kalau ceramah di depan banyak orang yang sifatnya umum itu, saya sampaikan yang universal. Ya biasanya itu acara-acara yang memang melibatkan banyak orang, termasuk muslim ataupun non muslim. Tapi saya tetap akan sampaikan konsep Islamnya, bahwa dalam Islam ada konsep begini. Saya kalau bentur masalah akidah, saya sampaikan, maaf ini kalau dalam Islam ya. Adapun dalam agama selain Islam, wallahu a'lam itu masing-masing akan lakukan tindakan. Tapi dalam Islam begini konsepnya itu. Kadang ada juga yang mancing-mancing pertanyaannya itu kadang.
Iya, beberapa jamaah itu mancing-mancing. Ya, kalau mancing-mancing, kalau saya kepancing berarti saya ikan dong. Karena sehebat apapun kita, kalau masih dipancing berarti ikan. Ya, saya nggak mau kepancing. Biasanya tetap saya sampaikan dengan prinsip-prinsip kebersamaan, tapi tidak menciderai asas. Biasanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, lanjut ya. Beliau itu orangnya sering diam, tapi sekali bicara berbobot beliau. Terus kemudian la yatakallamu fi ghairi hajatin. Beliau enggak pernah ngomong kecuali dengan tanpa keperluan. Jadi Nabi itu kalau ngomong mesti ada keperluannya. Ya, jadi kalau enggak perlu enggak akan ngomong beliau, dan ngomongnya seperlunya dan tidak berkata-kata kecuali seperlunya saja. Tapi jangan bayangkan Nabi itu pendiam yang nyebelin ya. Kan ada orang itu pendiam tapi nyebelin itu. Dengan ngobrol sama suami, terus suaminya mending diem dengerin, kadang diem cuek gitu kan. Kemudian biasanya kan jangan marah kan, mas gitu. Kalau Nabi itu enggak. Nabi itu kalau istrinya bicara, Nabi memang diam tapi mendengarkan. Dan Nabi kalau istrinya berkata apa, Nabi berekspresi gitu. Ya, misalnya Siti Aisyah dalam satu hadis di hadis itu kan, Siti Aisyah mengatakan, aduh kepalaku pusing. Iya, aku juga pusing gitu. Nabi itu gitu. Iya. Kalau Nabi bohong enggak? Nabi enggak bohong. Kan Nabi itu punya sifat azizun alaihi ma anittum haris. Tidak apa yang dirasa berat oleh umatnya, belum merasa berat. Kalau istrinya pusing, beliau juga merasa pusing gitu. Merasa aja sih. Iya, saya juga pusing kata Nabi gitu. Itu beliau. Kalau istrinya bicara, Nabi mendengarkan. Begitu selesai bicara, terus beliau bisa bersabda, mau nggak tak kasih solusi gitu. Ya, itu Nabi itu. Bahkan beliau beliau itu ya customer service yang sangat luar biasa. Ya, dan itu beliau melakukan hal itu. Allahu Akbar. Terus kemudian yaftatihu al-kalama wa yakhtimuhu bismillah ta'ala. Nabi itu membuka dan mengakhiri pembicaraan dengan membaca nama Allah atau dengan menyebut nama Allah. Ya, kalau permulaan bismillah, selesai alhamdulillah, kira-kira gitu. Jadi kalau mau ngobrol bismillah, selesai alhamdulillah. Wa yatakallamu bijawami'il kalimah. Ini tadi, dan beliau bicara dengan ringkas. Jawami'ul kalim itu ringkas. Kalau ngobrol itu beliau itu singkat, padat, jelas. Singkat, padat, jelas, punya makna. Kan ada orang kalau pidato itu singkat, padat, enggak jelas, itu kan ada. Ini singkat, padat, jelas beliau. Terus kemudian kalamuhu faslun la fudula wala taksiro. Nabi itu kalau ngobrol, kalau bicara itu titik komanya jelas, itu faslun namanya. Jadi titik komanya apa? Jelas. Ya. Intonasinya bagus. Ya, betul. Perkataan beliau itu singkat tapi punya makna dan hikmah yang dalam. Perkataannya jelas. Jadi titik komanya jelas gitu. Tidak berlebihan dan tidak pula terlalu singkat. Ya, jadi enggak terlalu singkat, tapi enggak terlalu singkat. Jadi Nabi itu bukan tipe orang yang ngobrolnya itu ngalur gitu enggak. Kan ada orang itu ngomong apa nanti enggak jelas. Nabi enggak. To the point, seperlunya tapi jelas gitu. Terus jangan bayangkan Nabi ini orangnya kaku loh ya. Nabi juga ada bercandanya, jangan salah. Para sahabat mengatakan kalau kami bercerita Nabi mendengarkan, kalau kami tertawa beliau ikut tertawa gitu. Nabi itu begitu, jadi bukan terus jekuk-jekuk, bukan itu. Dan Nabi sama istrinya juga cair, bukan terus kaku gitu mboten. Jadi bukan kaku. Nabi lomba lari, kadang tidur di pangkuan istrinya Nabi itu. Iya, mandi mandi dalam satu bathtub.
Oh, dia ada bathtub. Iya, sudah ada pasu. Iya, sudah punya bathtub, Nabi, sudah punya pasu, bathtub Nabi itu. Nabi itu punya bejana besar, tapi buat mandi satu, rebutan air sama Maimunah ya, radhiyallahu anha. Nabi rebutan air di kamar mandi sampai kedengaran dari luar kamar mandi oleh para sahabat. Nabi. Jadi Nabi itu orangnya cair juga, jangan terus cuman romantis Nabi itu. Makanya kalau ada orang misalnya maaf nih ustadz misalnya gitu, kok nggak romantis sama istrinya, jadi nggak ngerti sunnah berarti. Jadi ustadz harus romantis ya Pak. Iya, tapi ke istrinya, jangan ke jamaahnya. Kalau ke jamaahnya bahaya. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan nanti. Ya ibu-ibu yang sering konsultasi ke saya tahulah jawaban saya kan bagaimana, kan standar-standar aja. Kalau tertawa biasa. Saya nggak berani berlebihan. Kalau berlebihan tadi takut terjadi hal-hal yang saya inginkan. Saya itu belajar dari kejadian pribadi aja ketika sebelum tahun 2016 lah. Ketika saya terlalu cair itu saya kaget ketika ada yang mengungkapkan cinta ke saya, kan repot. Ya ada. Saya kaget itu tahun 2016-an lah kira-kira. Saya kaget itu. Saya kaget luar biasa. Kenapa? Oh, begini ya itu. Terus saya berusaha untuk berhati-hati. Kalau saya kan memang saya orangnya kan orang Jawa Timur, terus orang Jawa Timur bagaimana? Saya itu awal nikah sama istri saya tanya, "Dek, mau model suami yang bagaimana?" Saya bilang, "Mau model suami yang gini." "Sayang, sini." Atau saya bilang, "Piye gitu." Kata dia yang kedua, kata istri saya, sampai sekarang keterusan begitu. Itu gitu. Saya punya kawan, saya nggak sebut nama kawan saya. Itu walaupun ke istrinya, jaga wibawa sekali. Ada gitu. Tapi mungkin karena ada saya mungkin. Kalau nggak ada mungkin lain lagi. Saya cuma sampai saya guyon. Sama lah gaya anak ya apa caranya? Masa nyelok gini Dek. Ya, saya nggak tahu lah itu urusan mereka lah itu. Wallahu a'lam bishawab. Macam-macam orang. Ya, jadi intinya itu ya. Jadi tapi insyaallah jenengan yang sering konsultasi dengan saya kan tahu lah bahasa saya nggih. Bahasa kula ngoten-ngoten. Insyaallah kalau saya berlebihan tolong diingatkan itu aja. Tapi insyaallah sih saya enggak, insyaallah karena sudah ambil pelajaran itu, saya berusaha untuk tidak berlebihan tadi itu. Ya, itu pernah ada kejadian begitu itu pernah. Saya sampai ingat tahunnya, tahun 2016. Allahu Akbar. Beliau tidak berwatak kasar. Jadi beliau orangnya lembut, Nabi itu, Rauf Rahim. Laisa bil jafi walal mahin. Nabi itu orangnya tidak berwatak kasar dan bukan tipe orang yang hina. Orangnya lembut, rendah hati tapi tidak terhina. Ada orang itu, Bu, berendah hati sampai merendahkan dirinya, itu ada. Tidak bagus. Dalam Islam itu sombong tidak boleh, rendah hati diperintah, tapi merendahkan diri, rendah hati sampai direndahkan itu tidak boleh sebenarnya dalam Islam. Makanya saya pribadi itu dalam situasi tertentu ketika berhadapan dengan seseorang misalnya, itu saya sering kali berusaha pasang mode tawadhu. Oke, monggo anu. Tapi ada orang-orang tertentu songong itu. Kalau kita begitu dia ngelunjak kayak ngelunjak itu. Yang model begitu saya terpaksa begini juga itu. Kenapa? Karena saya tidak mau orang ini ngelunjak jadi malah merendahkan. Saya tidak mau. Maka ketika ada orang mulai songong gitu, saya terpaksa begini juga. Ada orang itu kalau kita merendah, dia kan ikut merendah, terus sama komunikasinya bagus lah. Tapi ada model orang tertentu itu yang kalau kita merendah, kita itu betul-betul dia meremehkan gitu loh. Ada sikap meremehkan. Nah, begitu mulai ada sikap meremehkan, kadang saya terpaksa begini juga itu. Kenapa? Supaya ada keseimbangan. Karena nanti kalau kita direndahkan terus dia jadi padahal itu nggak bagus. Ya. Nah, ini beda apa kalau dengan guru ya. Kalau dengan guru, kalau saya ke kiai saya misalnya ke saya tersak karpe monggo pun seperti itu, kita tetap merendah kalau ke guru itu. Tapi alhamdulillah sih guru-guru saya itu orang-orang soleh, masya Allah. Jadi nggak ada yang merendahkan muridnya lah. Saya bersyukur pada Allah sekian banyak guru saya itu nggak ada yang merendahkan. Justru kadang yang bukan guru saya malah merendahkan.
Alhamdulillah, Masya Allah, saya bersyukur pada Allah punya guru-guru yang kepada santrinya itu memuliakan. Alhamdulillah, Masya Allah, saya bersyukur kali pada punya guru-guru yang begitu. Ya tadi anehnya kadang yang bukan guru malah merendahkan. Gitu. Ya yang aneh-aneh, ya terpaksa kadang karena dia mulai berulah, ya, terpaksa kan saya keluar begini, apa ngimbangi aja supaya jangan sampai dia menjadi orang yang berlebihan dalam bersikap gitu. Kalau dalam bahasa agamanya itu at-takabburu lil mutakabbiri shadaqah. Nyombongi orang yang sombong supaya dia tidak sombong, itu shadaqah. Jadi menghentikan kesombongannya itu. Ya, Nabi itu orangnya rendah hati tapi tidak terhina beliau. Tidak rendah diri. Beliau kata sahabat ini yu'azzimun ni'mata wa in daffat wa in taqat. Nabi itu selalu menganggap atau mengagungkan nikmat Allah meskipun sedikit. Dikasih sedikit itu syukurnya luar biasa Nabi. Dikasih sedikit walaupun tanpa sedikit maksudnya, itu beliau bersyukur. Kenapa? Karena bagi seorang yang soleh itu nggak ngelihat sedikitnya nikmat, tapi melihat dari siapa nikmat itu. Jenengan dikasih hadiah sesuatu yang sepele, tapi dari orang yang jenengan muliakan, yang jenengan cintai. Kira-kira senang apa senang? Senang. Kenapa? Bukan soal kecilnya hadiah, tapi dari siapa hadiah itu. Iya. Itu penting. Nah, Nabi itu selalu, dan makanya Allah itu senang kalau nikmat itu disyukuri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan tentu Allah tidak suka kalau nikmatnya nggak disyukuri. Nah, kalau ada orang, kata para ulama ini, dia butuh uang 1.000. Hari itu dikasih nikmat oleh Allah 500. Kurang apa kurang? Kurang kan, dia butuhnya 1.000. Dikasih cuma 500, kurang ya. Kalau dia bersyukur, malaikat itu bilang gini, kata para ulama, ya Allah ini orang baik banget. Dikasih kurang kok bersyukur. Boleh ditambah. Itu doanya malaikat untuk orang itu. Makanya Allah janji di Surah Ibrahim ayat 7 itu kan, wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau ada orang butuhnya 1.000, dikasih 500, malah ngomel-ngomel, wah rugi aku itu, misalnya itu para malaikat tidak simpatik. Sambil, kalau bahasa Jawa kita ngomongnya gini, wongor kan, kacian deh loh gitu kalau bahasa orang. Apa bahasa Arabnya? Asif. Sayang banget. Sudah dikasih nikmat kok nggak bersyukur. Yang betul kan harusnya kan alhamdulillah ya Allah. Walaupun cuma 500 tapi alhamdulillah daripada nggak sama sekali kan. Itu. Kadang loh, menderitanya pedagang yang untung tidak sesuai dengan harapan itu ngalang-ngalai orang yang menderita, itu ngalang-ngalai orang yang nggak punya duit. Ada orang bisnis, target keuntungannya sekian, hanya gara-gara nggak sesuai dengan target, ngomongnya apa rugi. Kalau sudah untung itu, tapi ngomongnya masih rugi. Pengusaha-pengusaha tertentu itu loh. Iya, karena dia menargetkan untung 2 miliar misalnya, untungnya ternyata 1 miliar, ngomongnya apa rugi. Ada orang yang begitu itu ada. Naudzubillah min syarri dzalik. Alih-alih bersyukur malah kufur. Naudzubillah. Padahal itu sudah untung itu aja masih ngomong apa? Rugi katanya. Karena harusnya saya ini dapatnya segini gitu. Kenapa? Termasuk bohong ya. Iya, termasuk tidak bersyukur juga itu, kufur. Allah la yadhumma minha syai'an ghairu annahu lam yakun yadhummu dawaqan wa la yamdahuhu. Jadi Nabi itu sudahlah bersyukur atau mengagungkan Allah, nikmat Allah itu meskipun sedikit, tidak mencela sedikit pun darinya. Beliau tidak pernah mencela makanan dan minuman dan tidak pula memujinya. Nabi itu kalau terhadap makanan, kalau kerso dimakan, kalau enggak beliau enggak makan. Dan tidak pernah mencela makanan. Wah, kasih nanti, enggak. Yo panganan opo enggak. Itu maksudnya tidak memujinya, maksudnya memuji makanan. Memuji makanan. Ini enak banget gitu, enggak pernah Nabi. Oh gitu. Enggak. Jadi Nabi itu enggak pernah memuji dunia Nabi. Ini leker gitu. Enggak. Cuma Nabi selalu mengatakan alhamdulillah, muji Allah langsung. Karena kalau kan Nabi itu orangnya bukan kemaruk sama makanan.
Nabi itu bukan tipe orang yang kemaruk sama makanan. Nabi itu hampir tidak pernah memuji dunia Nabi. Tapi Nabi walaupun ada kata alhamdulillah enak banget, nggak boleh. itu kita tidak apa-apa. Kalau Nabi tidak melakukan hal itu. Kita boleh Ustaz, boleh banget, tidak ada masalah. Bagus. Kalau kita bagus, tidak ada masalah. Berarti nggak sama dengan Nabi dong. Para sahabat kadang bersikap sengaja tidak sama dengan Nabi untuk hal-hal tertentu yang memang diperkenankan ya, supaya nggak merasa sama dengan Nabi. Kan kita itu diperintah untuk mengikuti Nabi, bukan menyamai Nabi. Kayak contoh dalam hal tertawa, Nabi nggak pernah tertawa terbahak-bahak. Beberapa sahabat tertawanya terbahak-bahak di depan Nabi, dan Nabi tidak melarang sama tidak melalaikan. Kenapa? Supaya tidak menyamai Nabi, supaya tidak merasa sama dengan Nabi. Tapi bukan dalam pengertian bukan dalam pengertian menyelisih sunnah. Kalau menyelisih sunnah tidak boleh. Takarannya bagaimana Ustaz? Mesti ngaji sih. Kalau nggak pakai ilmu nggak bisa. Kayak contoh gini misalnya, ada hal-hal yang sifatnya memang itu khusus untuk Nabi. Kalau kita tidak boleh. Kayak misalnya itu ada sahabat Nabi yang pengen puasa salat malam terus. Itu kan Nabi marahin. Saya puasa tapi juga berbuka, saya juga menikah, saya juga tidur. Kata sahabat, tapi Anda kan pernah tidak makan berturut-turut 3 hari. Oh itu khusus saya, kata Nabi. Kamu nggak bisa, karena walaupun saya tidak makan dan minum, saya diberi makan oleh Allah. Jadi, makanya ada khosais Muhammadiyah. Jadi kekhususan Nabi Muhammad SAW itu ada khusus. Nah, dan di beberapa hal yang khusus itu kita boleh tidak sama dengan Nabi, bahkan memang tidak boleh sama. Karena kalau sama nanti berarti kita seolah-olah menyamai Nabi kita Muhammad SAW, itu nggak boleh. Itu seperti itu. Nah, ada hal-hal tertentunya sifatnya khusus memang. Khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu dalam konteks tidak menyelisih sunnah Nabi loh ya. Kalau sifatnya menyelisih sunnah Nabi tetap tidak boleh dalam hal ini. Ustaz, bukannya bagus mengikuti apa yang dilakukan, kita beritiba kepada Rasulullah apa yang mengikuti tapi bukan menyamai. Mengikuti bukan menyamai. Kalau mengikuti betul, kalau menyamai ya tidak selalu betul. Menyamai itu nggak selalu betul. Maaf, istri berapa ini Nabi? Ya, laki-laki dibatasi 4 kalau berani. Ada tambahannya kalau berani. Ya, kalau Nabi boleh lebih dari itu, dan itu pun dibatasi setelah turun pembatasan tentang poligami itu. Terus Nabi tidak boleh makan zakat, sedekah tidak boleh. Kalau kita boleh nggak? Boleh. Selama kita mustahid. Zakat kalau kita mustahid boleh Bu Dokter. Kalau sedekah kita tidak harus mustahid, asal kita diberi sedekah kita boleh. Iya, tidak ada masalah. Jadi jangan sok-sok karena Nabi tidak, saya nggak boleh itu. Saya bilang tadi ada hal-hal tertentu di mana para sahabat sengaja berbeda dengan Nabi, tapi tidak dalam konteks menyelisih sunnah loh ya. Itu supaya tidak merasa dirinya sama dengan Nabi itu. Itu seperti itu. Tapi di pada hal yang harus kita ikuti, sepatutnya kita ikuti memang. Karena memang kita diperintah untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itu seperti itu. Itu contoh tadi tertawa lah misalnya. Beberapa sahabat yang tertawa terbahak-bahak depan Nabi yang nggak ngelarang sama tidak melalaikan. Karena mereka, kalau Nabi nggak pernah tertawa terbahak-bahak memang, karena itu khusus untuk beliau. Terus kemudian yang berikutnya adalah bukan pula memujinya, yang menjadikan beliau marah bukanlah dunia, bukan pula karenanya. Jika kebenaran dilanggar, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi kemarahan beliau. Sehingga beliau menolong kebenaran yang dilanggar itu. Jadi kalau ada orang zalim, Nabi paling depan itu. Sampai beliau membela kebenaran itu. Beliau juga tidak marah karena dirinya sendiri, tidak juga untuk menolong dirinya sendiri. Nabi kalau masalah pribadi, Nabi nggak pernah dendam, nggak pernah, sudah dimaafkan semua lah kalau. Tapi kalau masalah agama, masalah umat, Nabi tidak segan-segan mengangkat pedang. Jika beliau menunjuk, maka beliau akan menunjuk dengan seluruh telapak tangannya, 5 jari. Nabi kalau menunjuk 5 jari. 5 jari. Enggak begini, enggak begini. 5 jari gitu. Sana. Kalau kita kan gini ya. Boleh enggak apa-apa. Segini boleh enggak apa-apa.
Cuma kalau mau ngikut Nabi begini sunnah. Iya, Nah, Kayak berarti mempersilahkan. Ya. Iya, berarti Eh, apabila beliau merasa takjub maka beliau membalikkan telapak tangannya. Kalau beliau merasa takjub maka beliau membalikkan telapak tangannya. Saya nggak tahu gimana ini konteksnya ini. Jika gimana? Masya Allah, gitu kali ya, Masya Allah, gitu kali ya. Ya Allah, saya nggak tahu deh. Kalau takjub, Masya Allah, kalau gitu. Ya mungkin. Jika berbicara maka beliau menghubungkan kedua telapak tangannya. Jika berbicara beliau menghubungkan kedua telapak tangannya. Gini loh sayang, jadi gini loh mbak, ngeten bu nggih. Nabi itu kalau ngobrol sama orang, kalau bicara, jadi gini loh saya itu gini, itu lah. Ya? begitu. Ya kan gini katanya ceritanya gitu. Misalnya ibu nanya saya, gini Bu Ana, jadi gimana rasanya? Saya bilang apa? tersayang. Terperhatikan. Diperhatikan. Nah itu maksud saya. Ini loh dik. Nah, kalau istrinya yang tidak begini, piye dek? Si. Jika berbicara maka beliau menghubungkan kedua telapak tangan beliau. Beliau biasa memukul-mukul telapak tangan kanan beliau ke bagian dalam ibu jari tangan kiri beliau. Ini ya. Beliau biasa memukul-mukulkan telapak tangan kanan beliau ke bagian dalam ibu jari tangan beliau. Berarti saya bayangkan gini ya. Jadi bayangkan gini. Ini kan berapa ibu jari ya? Bayangkan saja ini. Oh, adik bapak saya suka begitu. Almarhum. Iya. Gini ya. Kalau dia lagi banyak pikiran. Ya, itu. Lagi memikirkan sesuatu dia gini. Enak aja. Iya. Iya. Terus kemudian jika marah beliau akan memalingkan wajahnya. Enggak mau Buka lihat. nih. Kalau nggak suka beliau Enggak pakai. al-aqilu yakfi bil isyarah. Orang yang cerdas cukup dengan isyarat aja. Kalau saya pernah ngomong ke istri itu gini, aku saya ngomel berarti durung ngamuk aku. Kalau saya sudah diem itu berarti saya betul-betul marah itu. Gitu. Memang betul. Saya itu kalau betul-betul marah itu malah diem saya. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya ngomong mesti welek ngomongku. Jadi saya itu dari masih muda itu ambil sikap. Kalau betul-betul marah itu saya milih diem itu. Karena saya tahu siapa diri saya. Karena saya orang Jawa Timur kan. Lek dicul ngomongnya welek. Pernah itu ada orang itu. Saya kan sedang marah betul itu. Saya diem. Kata istri saya, Mas, ojo ngono, kok jangan gitu nanti dikira sama itu marah sama dia. Emang saya marah sama dia kok. Emang saya marah sama dia karena kelakuannya. Nah itu saya udah berusaha nahan bicara, suka ngomong aku. Terus ya itu karena dipaksa ngomong, aku lagi ngomong merah loh ini. Ya betul, kalau dilepas lost dol gitu. Makanya berusaha menahan. Makanya kan fal yakul khairan au liyasmut. Nah, saya bilang saya kalau masih ngomel itu belum marah. Lek meneng cep ngamuk tenanan nih guys. Dulu ibu saya itu ngomong ke adik-adik saya gini, cacakmu itu sabar, saya itu cacak itu sabar, tapi jangan dibuat marah, lek ngamuk medeni kata ibu saya itu. Makanya saya itu tahu, karena saya tahu diri saya dengan ilmu sedikit yang saya ketahui itu, makanya kalau marah saya pilih diem. Nah, saya ngomong ke istri dulu karena kan baru menikah kan saya beritahu, pokoknya lek aku sih ngomel itu turun ngamuk, lek aku menang cep berarti ngamuk tenanan aku itu. Karena itu sikapnya yang saya pilih itu, untuk diam. Apabila gembira maka beliau menundukkan pandangannya. Nabi kalau gembira malah nunduk tanda tahu diri di hadapan Allah, biar nggak lupa diri, nggak pongah gitu loh. Jadi bukan tipe orang yang kayak mulai seneng wah. Nabi itu justru kalau alhamdulillah seneng. Padahal orang justru malah memperlihatkan ya. Ya, Nabi menampakkan juga.
Nabi menampakkan juga, tapi Nabi cara menampakkan dengan nunduk tadi itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ketemu dengan beberapa ulama-ulama itu kalau senang itu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Ya, orang kalau kita enggak harus gitu. Kan saya bilang tadi, ada sisi-sisi di mana kadang kita enggak harus sama dengan Nabi, tapi spiritnya kita ikuti spiritnya, apa bersyukur gitu. Ya, tadi para sahabat kan enggak semuanya kayak Nabi kan. Nunjuk 5 jari apa semua sahabat 5 jari? Ya enggak. Itu Nabi. Kita ngikuti bagus. Andai kan misalnya kita ala jalan gini tidak ada masalah juga toh. Kita gini silakan aja, enggak haram. Cuma kalau kita ngikuti Nabi kan sunnah. Nah, dan itu bukan khususiyah. Kalau bukan khususiyah jadi kita menyamai, mengikuti tidak ada masalah. Yang enggak boleh itu kan dalam tanda kutip menyamai terus merasa sama dengan Nabi itu kan repot. Lama-lama kan jadi sombong. Kebanyakan tertawa beliau sebatas senyuman. Senyuman beliau sangat menawan bagikan embun yang sejuk. Bagaimana senyumnya? Tidak bisa dibayangkan. Pokoknya senyum beliau indah, seindah. Karena Nabi itu bukan bibirnya yang tersenyum. Nabi itu wajahnya yang tersenyum. Jadi Nabi itu wajahnya tersenyum. Semuanya tersenyum. Iya, saya itu pernah bayangin wajah tersenyum itu bagaimana ya. Suatu saat saya itu ketemu dengan seorang pedagang, ibu-ibu pedagang. Selama melayani itu orang beli nggak beli dia wajahnya gini. Bagaimana Pak? Ada. Ini nggak berhenti ini. Dan saat matanya saat sampai andaikan kita nggak jadi beli pun dia tetap ya nggak apa-apa. Jadi wajah, jadi sepenuh wajahnya itu tersenyum. Nah, Nabi itu wajahnya tersenyum. Tentu Nabi nggak kayak saya kita lebih indah lagi gitu maksud saya. Sangat indah sekali. Itu ibu kan pengen salam aja. Nggih. Assalamualaikum kan. Artinya kita pakai sukan gini. Nggih. Habib, iya. Monggo silakan. Kalau saya Habib itu Arab bukan India bukan. Monggo silakan yang mau tanya. Ustaz terkait yang kurban dong. Silakan. Di luar yang ini. Silakan. Kan kalau dulu ya, kalau misalnya satu keluarga kurbannya itu bergantian atas nama, misalnya atas pertama nama suaminya, terus kedua istrinya kurban lagi dan seterusnya gitu. Atau mungkin dia kurbannya 2 kambing, 1 istri 1 suaminya. Tapi kan pas waktu terakhir ya kita dapat ilmunya kan ternyata Rasulullah itu kalau berkorban ini untuk diriku dan keluargaku. Jadi setiap apakah setiap berkorban atas nama suami aja dan keluarga atau bagaimana? Tapi di akhir hayat Nabi pas haji wada itu 1 istri 1 sapi. Tapi saya mau terangkan lebih utuh nih. Jadi gini, itu yang ibu sebutkan dan ada kebanyakan beberapa ustadz sekarang lah ya. Itu mazhab Hambali sebenarnya. Mazhab Hambali. Benar juga, nggak salah itu. Mazhab Hambali. Syali Jaber. Dia permulaan itu Itu benar, nggak salah. Itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Yang menjadi masalah kalau kita menyalahkan orang lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu beda lagi. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu 1 kambing 1 orang, 1 sapi 7 orang. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah, nanti itu kaitannya begini Bu. Nabi itu mencontohkan yang kambing untuk 1 keluarga itu dipakai dalil oleh mazhab Hambali. Tapi nanti kalau ibu baca dalam fikih sunnah saya pas haji wada itu, jangan salah loh. 1 istri Nabi itu 1 sapi, Nabi kurban itu. Motong hadyu dan kurban di Idul Adha itu beliau 1 istri 1 sapi. Berat dong suaminya Pak, kalau istrinya 3 sapi. Nabi mencontohkan yang Nabi bawa 400 onta, sapi, kambing bawa sekitar 400 Nabi. Kalau enggak 600. Apa? Kaya ya. Tapi Iya. kalau misalkan tadi kita bilang itu dia tidurnya sederhana ya. Tapi
Nabi itu kalau untuk pribadi beliau sederhana. Kalau untuk umat jangan tanya Nabi ya. Sampai Jadi kita ngelamar mengikuti aja yang mana ya sampai Pak? 100. iya. Kita mengikuti yang azab kita dong yang Kalau saya pribadi kan saya bermadhab, Iya. kalau saya kan bermadhab Syafi'i ya. semuanya. Saya termasuk yang mengamalkan satu kambing satu orang. Kalau saya mampu ya beli sekalian sekian banyak keluarga. Nah, Anak-anak kita gitu kan daripada kawin ya sama gini Pak. bagus. Suruh aja sendiri. Kalau dalam madhab Syafi'i itu gini Bu, yang punya uang siapa? Suami. Ya udah yang kurban suami berarti. Kalau nanti- istrinya kerja juga punya Ya uang. istri kurban sendiri. Nah tunggu dulu. Nah ini ingat gini. Cuman keberkahannya, pahalanya semua bisa dapat sekeluarga itu dalam Kalau madhab suami. Syafi'i. Iya, kalau gini kan suami kurban atau sekeluarga itu ada yang kurban satu. Iya. Itu sekeluarga sudah gugur kesunahannya dapat pahala sunahnya kurban gitu. Ya, tapi tetap atas nama yang kurban suami. Kalau madhab Hambali kepala keluarga yang ya cukup kepala keluarga yang kurban, terus yang lain dapat pahala. Ya, kalau madhab Syafi'i itu bisa saja tahun ini karena suaminya kemarin sudah misalnya dia ngomong ke istrinya, "Dek, kamu saya mampukan ya untuk kurban tahun ini." Tapi duit suami gitu. Duit suami itu mesti ngomong kalau dalam madhab Syafi'i, mesti ngomong. Jadi nggak asal kalau suami istri bilang enggak, aku nggak mau dikorbanin, nggak mau dikorban kambing misalnya, aku sudah sendiri misalnya, ya udah suami nggak berdaya karena dia nggak mau, kan dia dimampukan. Terus anaknya, "Dek mau nggak korban?" Nggak mau, "Ayah saya sudah korban sendiri." Ya udah ayah dia korban sendiri. Nah, itu tetap harus ngomong. Kalau dalam madhab Syafi'i itu harus ngomong. Tapi anak itu, ini mau nanya dulu Pak, kalau anak itu dia mampu dia kan harus kurban sendiri dong Pak. Iya, kalau orang tua, kalau dia mampu kan ini ceritanya misalnya nggak mampu, Belum kerja. Gitu. iya misalnya. Itu pun kalau anaknya mau. Gitu. Jadi tetap harus ngomong. Tadi kalau misalnya saya mau memampukan anak saya mesti ngomong ke anak saya itu. Nah, tapi gini, yang salah itu gini. Karena semua udah kurban, tuh nggak kurban lagi, itu salah itu di situ itu. Yang karena udah kurban Artinya semua. setiap tahun tetap berkurban keluarga. Iya kan udah kurban semua. Setiap tahun boleh ganti-ganti boleh? Boleh ada masalah. Kalau dalam madhab Syafi'i ya, boleh. Misalkan suami iya. Nah, Hmm. misalkan kita udah tahun kemarin, setahun tahun udah kita ya. Tapi anak-anak yang belum mandiri kan, yang belum menikah kan dia kan belum kan. Hmm. Jadi kita jangan datang ke sana kita aja. Enggak apa-apa. Boleh, maksudnya boleh. Iya boleh, tidak ada masalah. Iya, andai kan ibu enggak pun juga enggak apa-apa, ibu sendiri juga enggak masalah. Kan yang punya uang tuh ibu yang punya uang. Kalau ibu mau memampukan anak juga enggak ada masalah gitu. Kalau dalam madhab Syafi'i ya. Nah, tapi gini Bu, saya ulang, yang salah itu adalah kalau udah kurban semua misalnya, terus ibu nggak kurban lagi, itu yang salah. Tapi kalau ibu sekarang kan kata ibu, Tahun depan maksudnya nggak kurban lagi. ya, tahun ini mau atas sama anak, Nah, pengen serah atau nama anak tidak apa-apa. Tapi duit kita gitu Pak. Iya, tidak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Tanyakan aja karena, "Dek, tahun ini mama mau kurban atas sama kamu ya." Itu tetap walaupun dalam madhab Syafi'i sekeluarga dapat kesunahan kurban tetap. Cuma kalau dalam madhab Syafi'i itu bisa atas nama perseorangan gitu loh. Kalau dalam madhab Hambali kan satu kepala keluarga itu sudah menyeluruh. Jadi Ustadz itu nggak salah beliau, itu dalam madhab Hambali. Kalau dalam madhab Syafi'i tetap perseorangan. Kalau saya pribadi kan saya bermadhab Syafi'i, saya sering kali kurban atas nama perseorangan, per kepala. Tapi saya punya keyakinan, sekeluarga itu sudah dapat kesunahannya. Nah, masing-masing masjid kepanitiaannya kadang rujukannya beda-beda. Mungkin Ada pernyataannya nggak perlu khusus seperti itu, mungkin bisa kali Ustadz ya. Misalnya dulu waktu saya masih kecil, oh ya, sebentar nih. kemarin Bapak berarti besok Mama, oh sekarang kamu ya, gitu. Itu mungkin secara tidak langsung udah menyatakan kan Ustadz. Iya. Asalkan yang atas nama itu dia mau ya. Iya. Karena ada yang nggak mau, anak saya nggak mau pernah. Kan anak saya laki-laki itu jual kambing temennya kan ditanya itu, dia ngejualin kambing temennya, dia nawarin ke bapaknya, masa bapaknya nggak beli. Akhirnya saya belilah kambing itu. Dia bilang, "Udah Mas, itu korban atas sama kamu ya." Kata anak saya, "Jangan Bu, ya malu saya, masa saya yang jual terus korban atas sama saya," katanya. Ya udah, berarti dia nggak mau toh. Ya udah saya turunkan ke adiknya kalau gitu. Monggo Bu, silakan. Kalau suami sudah meninggal, kemudian kita berkorban atas nama suami. Umumnya ulama sih membolehkan ya.
umumnya ulama membolehkan, tapi ada beberapa ulama yang tidak membolehkan dengan alasan begini. Kalau dalam mazhab Syafi'i terutama, yang melarang mazhab Syafi'i justru. Alasannya gini, kalau dalam mazhab Syafi'i itu